punya laser yang sangat baik untuk merangsang produksi kolagen, menghilangkan warna kulit yang tidak merata, terus kemudian berkhusus memang menghilangkan pigmentasi, menghilangkan merah-merah di kulit juga, menghilangkan jerawat juga. Jadi itu laser yang dipakai memang untuk meremajakan kulit, untuk mengembalikan kulit kembali glowing seperti waktu kita muda dulu. Rambut yang rontoknya sudah lebih dari 100 helai per hari, itu kita harus mencari pertolongan. Datanglah ke klinik, kepada dokter-dokter yang kompeten untuk mengatasi masalah rambut ini. Kemudian nanti mereka akan mengatasi penyebabnya dan juga mengatasi untuk kita rambutnya lebih subur. Halo sahabat Alia, welcome to Alia Estetik Podcast. Hari ini perkenalkan, saya Dr. Sarah Hutapea, spesialis dermatovenerologi estetik yang akan memandu obrolan kita hari ini. Hari ini tentunya saya nggak akan sendirian ya, saya akan ditemani oleh Kakak Upan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama Kakak Afni. Halo Dr. Sarah, apa kabar? Halo sayang, baik. Apa kabar nih? Ceritanya nih Kakak Upan sama Kak Afni apa kabar nih hari ini? Kabar baik. Hari ini indah sekali. Udara panas sudah berlalu, hujan turun, rasa syukur tumbuh dalam hati masing-masing. Wih, bijaksana tuh, gila, hebat gak sih? Memang persiapan keren banget nih, persiapan podcast ini pada semangat semua ya kita hari ini ya. Iya dong. Untuk Alia Estetik, apa sih yang enggak? Nah sekarang kita nih yang mau nanya ke Dr. Sarah. Apa sih nih temanya, asal muasalnya kenapa kita diundang ke sini? Coba jelasin. Begini. Jadi tuh tadi tuh waktu mempersiapkan podcast ini, tiba-tiba aku kan pagi-pagi persiapan nih, biasa ya sisiran. Terus aku bersihin kamar, loh kok ternyata di lantai tuh banyak banget rambut yang berjatuhan. Dan aku tuh langsung, aduh sebel banget ya, rambut rontok tuh ternyata masalah banget buat perempuan. Terus aku lihat, oh ternyata bersyukur masih sehat ya. Dan pasti itu menurutku nggak cuma masalah aku ya, mungkin kayaknya masalah semua orang di sini ya. Iya benar banget dong. Kayak aku tuh di atas tempat tidur sama di bawah kolong tempat tidur tuh banyak banget rambut yang jatuh-jatuh gitu dong. Nah, gimana tuh? Kalau Kak Upan gimana? Aku sih kalau di kasur gitu-gitu kan ya, aku cuma beberapa helai aja. Karena kan rambut aslinya keriting ya. Jadi kalau rontok nempel di sini. Nempel ya. Loh, banyak banget. Oh iya. Sering kelihatan kalau pas lagi keramas. Karena kan rambut asli aku keriting banget kan. Rambut aku tuh 2C. 2C itu jadi hampir kayak spiral gitu kan. Jadi kalau rontok sebenarnya, kalau rontok yang jatuh-jatuhan aku nggak begitu banyak. Ya ada, cuman nggak sebanyak itu. Karena ya rontok nempel di situ gitu loh. Aman ya malah jadinya jatuhnya di situ juga ya. Kan karena keriting kan emang jarang nyisir kan. Karena kan nggak bisa disisir kan. Tapi begitu keramas di saringan air itu, wah. Luar biasa. Kalau aku suka dibantal gitu dok, suka dibantal rambut helai-helaian satu-satu itu suka kalau bangun tidur, ya ampun kok banyak banget ya rontokannya kayak gitu. Memang biasanya begitu ya permasalahan kita perempuan, karena kalau perempuan kan biasanya rambutnya panjang, jadi jatuh aja sedikit aja tuh udah meluter-meluter, kelihatan rame banget itu ya di kursi, di lantai. Kalau laki-laki karena pendek mungkin jatuhnya sedikit-sedikit nggak kelihatan. Padahal sebenarnya secara statistik tuh ternyata laki sama perempuan ternyata yang lebih banyak mengalami kerontokan sebenarnya laki-laki. Makanya laki-laki banyak yang botak, kepalanya tuh, tau kan yang begitu. Nah itu tuh pola kerontokan rambut tuh jelas. Penyebabnya apa sih kalau di medis? Nah jadi gini, memang pada beberapa kerontokan tuh sebenarnya penyebabnya banyak. Salah satunya tadi yang diomongin Kak Upan. Yang diomongin Kak Upan tuh tentang hormon. Jadi hormonnya laki-laki itu yang sepertinya disebut testosteron itu ternyata mempunyai reseptor di folikel-folikel titik-titik rambut itu yang ternyata dirangsang sama hormon yang banyak itu menuju ke folikel rambut dan mengakibatkan tempatnya keluar rambut itu menjadi menyempit. Nah, karena menyempit, akhirnya rambut yang tadinya satu helainya tebal menjadi tipis. Akhirnya dari mulai menipis, akhirnya dia hilang helaiannya. Makanya kadang-kadang lihat kan rambut tadinya bintik-bintik di kepalanya lebih besar pori-porinya, terus kenapa lama-lama kok jadi licin,
Kadang-kadang kita lihat yang udah kepalanya botak sudah halus ya, Iya. sampai Berubah kita jadi cari kayak kulit gitu kan. ya, Oh. jadi licin, Kalau awalnya glowing gitu putih kan. Kalau misalnya kulit kepala kan, terus Yes, tiba-tiba yes, jadi kayak yes. kulit gitu kan ya. Iya. Kalau yang bapak-bapak yang Iya. udah kakek gitu kan ya. Tapi Nah kalau itu kalau sama DHT nah, itu yang aku dengar dihidrotestosteron itu itu tadi, jadi testosteron dirubah menjadi dihidrotestosteron untuk, nah di dihidrotestosteron itu pada beberapa laki-laki ternyata di folikel rambutnya dia lebih sensitif, reseptornya lebih banyak daripada laki-laki yang lain. Nah ini diturunkan secara genetik, jadi diturunkan secara keturunan. Oh jadi kalau misalnya bapak Kita lihat botak, bapak kita. artinya kita punya kesempatan untuk Iya, menjadi botak juga. jadi kita lihat nih, Oh. papi mulai kadang nggak botak ya, tapi mulai mundur garis kepalanya, terus mulai ada di sini menipis di area puncak kepalanya Iya. ini. Nah itu sebenarnya adalah mulai tanda-tanda kerontokan pada laki. Nah. Tapi kerontokan itu nggak hanya itu ya, ada yang disebabkan karena stres, ada yang disebabkan karena banyak nih perempuan yang mau diet ketat, pingin turun cepat berat badan. Nah, Ya, itu juga ternyata kekurangan nutrisi untuk rambut sehingga mengakibatkan kerontokan. Tapi kalau di perempuan DHT sama itunya sama juga penyebabnya? Beda? Enggak, jadi beda. Itu di laki aja? Itu di laki. Oh, di laki aja. Kalau perempuan biasanya mengalami hal seperti itu pada saat setelah menopause. Jadi kalau perempuan mengalami fase yang rambut rontok biasanya lebih ke arah karena kehamilan, pasca melahirkan kan, setelah melahirkan tuh ternyata rambut banyak banget rontok. Terus pada saat menyusui, pada saat stres berlebih, kalau stres kan laki-laki dan perempuan juga ngalamin ya. Terus kemudian pada saat sakit, biasanya sakit yang tinggi ya, yang panas tinggi, terus yang demam operasi, bisa yes. Kalau kita panas terlalu tinggi itu biasanya abis itu rontok tuh rambut. Nah kayak contoh aku gitu ya dong, maksudnya kayak abis mandi, terus kan buru-buru, kan karena aku berhijab ya, terus buru-buru mau pergi gitu ya, masih basah-basah, itu juga menyebabkan kerontokan ya. Di rumahnya nggak ada hair dryer? Ada, coba kan kayak kayak mager gitu, jadi langsung aku cepoi itu. Perempuan tuh ada waktu buru-burunya biasanya ya kan, lebih penting ini. Terus habis itu rambut langsung tutup gitu ya. Nah, tapi ternyata memang kalau misalnya rambut kita basah-basah kita tutup, itu ternyata bisa terjadi lembab kan ya. Karena basah ditutup dia lembab, akhirnya malah karena terjadi kelembapan, terjadi area yang bisa mengakibatkan peradangan di kulit kepala, bisa yang akhirnya jadi dermatitis seboroid atau bisa malah jadi kayak jamur. Nah, itu tentunya menyebabkan sekali kerontokan rambut. Jadi lihat, kalau rontok ada gatal-gatal nggak di kulit kepala. Kalau ada gatal berarti kita harus periksa juga kulit kepalanya ada penyakitnya nggak. Jangan-jangan kita pikir karena stres nih, karena hormon nih, ternyata gara-gara ada peradangan di kulit kepalanya, ada jamur di kulit kepalanya. Aku suka tuh gatal-gatal gitu, tapi itu karena kulit aku super sensitif kan. Nah, bisa juga memang pada beberapa orang kan kulitnya super sensitif sehingga dia harus memakai bahan-bahan yang lebih lembut, yang lebih mild. Jadi shampoo-nya harus yang lebih mild, yang nggak boleh terlalu merangsang kulit kepalanya, karena kan di kulit kepalanya lebih sensitif ya. Biasanya juga shampoo-shampoo yang tidak mengandung bahan-bahan yang terlalu keras seperti sodium lauryl sulfat atau segala macam. Pabean gitu ya. Yes. Nah, oleh karena itu memang kita perlu banget menjaga nih supaya rambut kita nggak rontok. Iya, jadi tuh solusinya kayak gimana tuh dok? Untuk Nah itu menjaga supaya rambut kita nggak rontok. Gitu. Digundulin aja. Oh jangan. Solusi loh. Nanya kan supaya nggak rontok aja, gundulin aja. Tidak akan rontok lagi. Anda tidak akan mengalami masalah ya. Jadi gini, kalau solusi kita harus sesuaikan dengan penyebabnya. Jadi nanti tuh penyebabnya biasanya kita lihat. Pertama pasien biasanya datang ke klinik, itu biasanya kita tanya, udah berapa lama nih kerontokannya berlangsung lama, atau habis kejadian tertentu, misalnya habis stres, atau habis sakit keras, atau habis diet ketat, atau memang turunan dari orang tua saya juga rontok. Nah, jadi biasanya kita periksa secara menyeluruh, kita tanyain dulu nih, kita kumpulin datanya, terus biasanya kita periksa kulit kepalanya kerontokannya tuh yang merata atau yang patch-patch gitu, ada kan rontok yang bulet-bulet
Tiba-tiba yang kayak koin-koin itu iya, itu pernah lihat ya. Jadi langsung rontoknya bulat-bulat pakai seperti itu. waktu belum berhijab pakai rambut palsu gitu dong. Ah. Dan pernah Kayak tuh extension gitu ya? extension gitu. Pernah tuh rontoknya sampai bulat kayak gitu. Nah, Terus itu solusinya, karena dia tertarik persis di area situ kan. hmm, Nah, kalau gitu biasanya kita akan sesuaikan treatmentnya. Kalau di klinik tuh kita akan treatment secara holistik ya. oh. Jadi kita akan kasih pertama suplemen. Suplemen memang yang untuk mengatasi kekurangan nutrisi Iya. untuk pertumbuhan rambut. Jadi rambut itu ternyata untuk pertumbuhan butuh beberapa nutrisi penting. Nah, itu kita akan kasih suplemennya. Terus kemudian kita akan treatment juga dengan alat-alat di Iya. klinik. Jadi misalnya dengan PRP. Iya, Nah, kayak aku pernah iya, kemarin di iya, area, iya, iya, pernah ya? PRP. Lumayan di sini kan karena mungkin aku berhijab jadi banyak rontoknya di sini dan agak kebotakan sini, Dok. Terus aku di PRP udah 2 kali, udah mulai numbuh-numbuh rambut. Cakep Harusnya, ya. iya. PRP itu bagus sekali ya. Kenapa sih PRP? Sebenarnya PRP itu sebenarnya diambil dari darah kita sendiri. Jadi dia tuh aman sekali. Jadi akan diproses melalui darah kita sendiri. Kemudian darah kita itu akan diproses di centrifuge. Kemudian akan kita atur supaya kita akan ambil bahan-bahan yang sangat banyak mengandung faktor-faktor pertumbuhan untuk rambut. Jadi misalnya harusnya seperti trombosit itu di kadar darah yang normal terdiri dari 150.000 sampai 400.000 mikroliter. Tetapi dengan kita pembentukan PRP ini ternyata 1 mikroliter itu ada 1 juta trombosit. Jadi berlimpah-limpah. Dan ternyata trombosit inilah yang memproduksi faktor-faktor pertumbuhan untuk rambut itu. Nggak cuma buat rambut, ternyata juga buat kulit, buat kesehatan tulang, dan apapun yang bisa dipakai di area tubuh kita. Jadi dia sangat bagus untuk meregenerasi dan merangsang pertumbuhan rambut baru. Tapi nggak boleh cuma 2 kali, Kak Afni. Baru 2 kali. Iya, itu harus rutin. Sebaiknya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita lakukan sampai dicapai hasil yang maksimal. Kemudian nanti kita bisa maintenance 3-6 bulan sekali. Itu bagus sekali loh. Tapi biasanya kita kombinasi juga dengan growth factor serum. Iya, pakai kita serum juga, iya. Nah, itu jadi serum-serum yang memang sudah diproduksi dari luar, dia ternyata mengandung faktor-faktor pertumbuhan yang benar-benar merangsang rambut kita lebih lebat. Dia merangsang rambut kita yang tadinya di fase istirahat atau fase rontok, ternyata dia dirangsang untuk langsung ke fase tumbuh lagi. Rambut kita tuh ternyata ada 4 fase. Ada yang rambut fase tumbuh, itu tuh meliputi 80% kepala kita. Ada yang fase istirahat, udah dia mau istirahat. Ada fase telogen. Fase telogen ini fase yang sudah mau rontok. Kemudian fase eksogen yaitu fase yang lepas rambutnya. Jadinya harus ya fase-fase yang lepas ini cuma sekitar 10-15%. Jadi harusnya sehari itu rambut kita kayak tadi Kak Afdi bilang rontok, itu kita bisa hitung. Kalau jumlahnya di bawah 100 helai per hari, berarti itu masih aman. Masih aman, Dok? Yes. Oh, kita udah khawatir Kalau cuma 4, masih aman. Itu fase telogen atau fase eksogen. Agak medis dikit kita gitu ya. Iya, jadi ngerti dong. Tapi kalau ternyata rambutnya rontoknya sudah lebih dari 100 helai per hari, itu kita harus mencari pertolongan. Datanglah ke klinik, kepada dokter-dokter yang kompeten untuk mengatasi masalah rambut ini. Kemudian nanti mereka akan mengatasi penyebabnya dan juga mengatasi untuk kita rambutnya lebih subur. Nanti biasanya dikasih juga hair tonic ya. Pernah dikasih nggak? Aku. Ya kan? Perawatan kemarin PRP dan hair tonic. Hair tonic, terus apa lagi? Numbuh rambut baru. Terus kayak serum gitu. Serum untuk penumbuh rambut. Terus kemudian biasanya kapsul ya. Iya benar, kapsul. Vitamin ya, Dok. Iya, vitamin. Jadi di klinik kita jagain, tapi di rumah juga kita harus menjaga. Menjaga dengan perawatan-perawatan yang diberikan dari klinik Alia. Nah, itu biasanya semuanya harus kita lakukan secara holistik sesuai dengan penyebab masalah kerontokan. Terus kita juga punya tuh sisir ya. Sisirnya itu ada low laser level
low level laser therapy. Jadi dia tuh memang dia laser yang bisa merangsang pertumbuhan rambut lebih lebat. Dia merangsang aliran darah ke arah kepala lebih aktif. seperti kerimbat gitu ya, Iya, Dok ya. kan disisirin ya. Ada pernah Yang kerimbat yang merah-merah merah itu itu. loh. Yes. Udah pernah ya semua ya. Apa namanya tuh ya, Dok ya? Kerimbat, Sisir adalah sisir khusus low level. Iya. Pokoknya dia ada lasernya, Iya. LLLT. Oh. Terus kemudian kita biasanya cara mengatasinya yaitu, jadi kita cek penyebab kerontokannya apa. Ternyata misalnya stres, ya udah kita kurangi stresnya. Terus misalnya kita Gimana lihat cara kurangin stres ya, Dok? Buang penyebab stres kamu. Gimana dong? Jika penyebab stres kamu suami kamu, buang. Karena kan stres nomor satu kadang Iya. masa hidup nggak ada stres ya, Dok, gimana? Kita mungkin lebih menyerahkan Iya, semuanya iya. sama yang maha kuasa Iya. ya. Bahwa kan kita tahu hidup ini tuh kita nggak bisa ngejalanin semua Hmm. hanya sendiri. Kita benar-benar makanya kita perlu berdoa supaya kita bisa serahkan semuanya. Kalau ternyata karena diet ketat, Iya benar. nah nggak apa-apa, cantik kan, memang Hmm. langsing ya. Tapi kita juga harus imbangi dengan multivitamin dan mineral yang penting buat seluruh tubuh kita. Jadi kita harus konsumsi multivitamin itu. Dan kombinasi mungkin makanan-makanan juga banyak mengandung vitamin dan mineral kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Terus kalau penyebabnya misalnya karena keturunan, yang seperti kita sebut tadi androgenetic alopecia. Pindah kartu keluarga. Bisa. Pindah. Tapi ternyata darahnya nggak bisa dipindahkan tuh. Jadi kalau itu kita akan kasih yang tadi seperti aku, kita rangsang dengan PRP, kita rangsang juga dengan hair growth injection, terus kemudian kita rangsang juga dengan laser, kita juga bisa rangsang dengan tadi hair tonic, dengan kapsul-kapsul, dan kemungkinan biasanya bisa kita kasih kapsul untuk yang menghambat supaya enzim si hormon dihidrotestosteron itu tidak Berkembang. tidak mengarah ke sana. Jadi testosteron. jadi testosteron dihambat supaya tidak jadi DHT. Karena yang kalau testosteronnya fine, tapi pada saat dia berubah menjadi DHT, itulah yang dia menyentuh si folikel-folikel rambut. Jadi biasanya kita hambat. Tapi berhubungan nggak tuh sama muscle? Kan kalau cowok kan kadang-kadang suka bikin muscle. Nah itu biasanya sih karena dosis yang diberikan kecil sekali, jadi dia tidak efek kepada muscle. Dia lebih ke efek untuk mencegah hormonnya aja sedikit supaya tidak terlalu aktif kena ke rambut. Dan biasanya kita kombinasi dengan treatment-treatment dari luar ya. Hair tonicnya memang penyubur rambut. Itu sudah memang medis ya. Jadi memang obat-obatan yang kita pakai untuk merangsang pertumbuhan rambut. Oh iya, aku ingat Kak Upan kan waktu itu udah sempat treatment beberapa kali ya PRP di Alia ya. Betul banget, saya adalah korban dari perenggangan rambut itu. Kamu pengen nampilin ya? Coba. Aib saya ya? Coba ditayangin ya. Aja deh, Ada nggak untuk fotonya sahabat Kak Alia. Upan before? Nah, ini dia. Ini before treatment ya. Ini terjadi perenggangan di rambut aku. Wow. Sebenarnya ini ada Atas dua ya. perenggangannya. Satu di depan, satu lagi di sebelah kanan. Mulai di sebelah kanan. Di sebelah kanan di sini. Perenggangannya ada di dua sisi. Cuman ini yang lagi ditampilin di layar ini adalah bagian perenggangan Yang di ini bagian ya? puncak aku depan Iya, di aku. bagian depan ya. Nah, kayak kita lihat kan sebenarnya nggak botak, belum botak. Kalau di Zoom masih ada rambutnya, tapi menipis dan di setiap folikel rambut itu kan harusnya kan ada bisa 2 sampai 5. Ada 3 sampai 5 helai. Nah, ini udah merenggang. Kalau di Zoom lebih dekat lagi, tiap dapur rambut itu cuman keluar 1 helai. Sedih ya. Nah, jadi itu salah satu tanda rambut kita rontok pada saat kita periksa dengan menggunakan alat dermoskopi atau kaca pembesar. Kita bisa melihat ya bahwa harusnya di pori-pori yang folikel rambut tadi Kak Upan bilang memang harusnya sehatnya keluar 3 sampai 5 helai rambut. Kalau kita lihat udah mulai kok keluarnya cuma satu, ini udah adalah tanda terjadi penipisan kulit kepala. Penitisan rambut, bukan penipisan kulit kepala ya, penitisan rambut. Nah, penipisan ini juga sebenarnya rontok aku tuh nggak normal loh sebenarnya 100, tapi masalahnya adalah rontok itu terus-terusan setiap hari kan.
Nah, masalahnya adalah nggak didukung dengan tumbuhnya rambut. Jadi rontoknya rambut itu bukan yang rontok sekali rontok langsung banyak terus langsung renggang, enggak. Rontoknya bertahun-tahun normal aja, 70 helai, 50 helai segitu terus tapi continue every day kayak begitu, tapi ternyata nggak diimbangin ya sama pertumbuhan dengan pertumbuhan rambut normalnya. Pertumbuhan rambut normalnya itu skip kayak jadi ya, istirahat terus menerus kayak cuti berjamaah ya kan ya, kayak cuti berjamaah dia. Betul. Ya udah, akhirnya setelah bertahun-tahun loh kok merenggang gitu loh. Terus mulai khawatir kan karena bagian puncak kepala kan soalnya kan jadi kelihatan lah ya kalau misalnya ini langsung kelihatan mau sekece apa kalau pala lo pitak di depan nggak lucu banget gitu ya kan ya, nggak lucu. Akhirnya datanglah ke Alia, terus perawatan apa nih? Treatment pertama itu langsung kita di PRP. Saya di PRP, diambil darahnya berapa ampul, kemudian dimasukin ke alat, dipilah sel yang terbaiknya, terus dilapisi lagi dengan serum dan vitamin D waktu itu, lalu diinjek ke bagian-bagian yang renggang gitu. Yes. Terus hasil treatmentnya coba ada gambarnya nggak? Tolong dipasang deh. Aku pengen lihat hasil treatmentnya nih. Wow, coba lihat. Wih, bagus banget. Kamu ini nggak terjadi dalam satu kali PRP ya? Iya. Ini nggak terjadi dalam satu kali PRP. Nah, seperti dilihat tuh kulit kepala aku merah kan, karena aku emang super sensitif kan. Super sensitif memang kulit kepalanya dari dulu, dan itu juga kayaknya yang penyebab kerontokan itu. Nah, di sini udah PRP kesekian kalinya, step by step. Hair grow-nya berapa? Mulai membaik sampai ke wujud yang sekarang. Sekarang pun sebenarnya kalau udah tebel banget nih sekarang ini. Alhamdulillah tebel banget. Jauh lah progresnya ya. Kalau disibat masih ada sisa kerenggangan itu, tapi kayak masih tinggal kecil segini setiap jalur rambutnya. Tapi aku udah bersyukur banget, maksudnya kalau nggak orang buka terus diginiin banget, nggak kelihatan ya. Cuman kalau karena kita belah tengah, kita giniin banget baru kelihatan gitu ya. Kita iniin banget rambutnya, baru kelihatan emang ada sedikit masih ada renggang di setiap jalur rambut. Tapi it's fine. Selama aku dinormalin begini aja, no one know. Alhamdulillah. Terima kasih Alia Seneng Estetik. Progres yang sangat menolong harga diri saya agar tidak jatuh berambakan di muka bumi ini. Aduh, seneng banget aku dengar progresnya, bagus banget. Iya, alhamdulillah. Ini pasti kan menolong banget ya. Terus juga itu sekalian loh, waktu yang before-nya itu kalau bisa dilihat kulit jidat aku sama jidat aku setelahnya itu perubahan perubahan tekstur kulitnya. Jadi sekalian awalnya datangnya karena rambut, terus sekalian jalan kan one stop to go ya, mukanya juga dirawat. Oh iya. Gitu. Terus PRP-nya tuh sebagian di kulit kepala, sebagian ada yang di muka juga. Terus aku garis-garis halus aku segala macem, tapi kalau yang muka lebih beraneka. Ada PRP, ada filo. Profilo. Ada DNA Salma. Kalau yang mukanya lebih beraneka. Mukanya lebih beraneka. Ya maksudnya ada botox. Iya. Maksudnya kan udah datang kalian ya kan? Benar. Emang masanya datangnya ini, tapi kan mau sekalian nggak apa-apa, sekalian aja nggak apa-apa. Jadi rambut tumbuh, kulit wajah bagus, bebas kerutan, bebas tua-tua babai hempas, semuanya kembali kepada masa saya kejayaan saya. Jadi lebih muda, lebih pede. Kita sekalian ini kan lihat deh kalau di Zoom kan mungkin kalau sekarang bisa dirayakan kalau kelihatan ya. Yang kelihatan secara mukanya ya, tekstur kulitnya pas afternya ya, yang afternya mungkin Mas Richel. Ternyata bukan hanya kulit, ternyata banyak hal. Jadi saran mata, smelling line, bibir, kening. Jadi sahabat Ali
Makanya bisa lihat ya, ternyata di Alia nggak hanya mengatasi rambut rontok, tetapi paripurna, wajah, badan, slimming, dan wajah pun itu yang paling penting ya, karena yang pertama kali dilihat orang cek, pertama kali lihat kita nggak bisa bohong adalah wajah. Dan ternyata Kak Upan melakukan perawatan secara paripurna. Lihat nih. Harusnya di bawah matanya ada eye bag yang sangat ini sebenarnya bukan eye bag. Bukan eye bag. Ini tuh karena aku kan pakai kacamata dari usia sangat dini kan, masih kecil kan ya, karena aku kelainan mata. Jadi dan rupanya orang tua aku waktu zaman dulu kali mungkin ya belum ada kacamata khusus anak ya. Jadi waktu kecil itu udah pakai kacamata yang berat. Udah gitu papa tuh agak-agak kan, namanya orang Sumatera ya, saking sayangnya sama anak, kacamata gue emas, Nek. Oh iya. Berat ya. Berapa kilo? antara 1 kilo. Malu ya. Walhasil akhirnya jadi cowong ternyata, ya. Hal itu tuh membawa efek pemakaian yang bertahun-tahun karena juga anak kecil kali ya, dan bebannya terlalu berat kali ya. Akhirnya tuh memberikan efek kayak gitu tuh di atas itu. Jadi mata gue tuh kayak kelihatan sedih terus karena tuh kayak ketekan dan menghitam kan. Iya di sininya ya. Nah, jadi tuh kayak lebih tepatnya kayak crack ya. Kayak jadi crack karena ada tekanan juga dari kacamata. Ada tekanan terus menerus ya kan. Nah, oleh Alia Estetik itu di treatment juga, dikasih DNA salmon, dikasih filler, lalala segala macem. Ini penting banget nih ya. Iya, makanya Dok aku mau nanya. Jadi tuh kapan waktunya untuk perawatan? Saat dan kamu punya perawatan uang. apa aja? Karena kecantikan tidak jatuh dari langit dan bukan hadiah Ciki. Saat kamu punya uang, saatnya kamu. Harus ya, jangan ditunda ya. Jangan ditunda, say. Jadi memang ini ya. Sebenarnya yang tadi Kak Upan omongin itu kan juga salah satu tanda-tanda penuaan kulit. Nah, sebenarnya kan kita tuh fokusnya sebenarnya gini, umur boleh tambah, tapi muka nggak boleh tambah. Jangan harus dong. stop. Di usia berapa stopnya? 21. Kalau setiap ditanya orang, kapan mukanya bagus banget? Oh, ini berkat air wudhu. Ini masih cuma air wudhu ya, wudhunya di Alia Estetik. Jadi memang apa yang tadi disebut itu adalah tanda-tanda penuaan kulit. Tanda-tanda penuaan kulit itu antara lain ya tadi mulai muncul kerut-kerut halus, garis-garis halus, terus wajah mulai kering, terus kemudian mulai terjadi sagging skin. Jadi kulitnya kok mulai kendor ya. Terus mulai warna kulit tidak merata, ada flek-flek, terus mulai ada kutil-kutil kecil. Terus kemudian mulai tubuh ternyata tuh tulang kita itu juga akan mulai mendatar. Jadi yang tadinya kita pipinya agak tinggi mulai blek jatuh. Makanya itu terjadi tuh. Sekarang tuh aku makin datar. Dulu tuh kayaknya aku lebih kayak plumpy ya kan. Sekarang udah mulai emang itu tulangnya mengikis. Memang bukan mengikis. Jadi yang tadinya dia bentuknya seperti agak cembung, dia mulai agak mendatar. Oleh karena itu untuk tempat menahannya juga jadi jatuh kan. Akhirnya kita mulai terbentuk. Saya udah diisi. Langsung. Iya, aku juga berkat Dokter Sarah. Jadi saya mengalami hal-hal itu. itu namanya anti-aging ya. Jadi anti-aging itu adalah cara perawatan agar mengatasi supaya masalah-masalah penuaan kulit itu kita tunda secara dini. Kita tunda agar mencegah tidak sampai dia terjadi, atau kalaupun sudah terjadi kita cegah dan kita hilangkan, kita kurangi. Jadi bagaimana caranya tanda-tanda seperti kerutan, seperti kerut-kerut halus, kemudian muka mulai sagging, mulai kendor, terus kemudian warna kulit tidak merata, flek-flek, terus kemudian garis-garis smile line, segala macam, itu kita cegah supaya tidak bertambah parah, tetapi tetap kuat dan tetap bagus. Nah, itu biasanya kita lakukan
terapi-terapi yang merangsang produksi kolagen. Iya, Karena ternyata pada saat mulai usia 20 tahun, ternyata 20 tahun loh. berarti udah harus perawatan 20 ya. tahun itu ternyata sudah terjadi penurunan produksi kolagen. Tapi belum tampak nih. 20 tahun udah terjadi penurunan tapi hanya di dalam, di luar belum tampak. Tetapi ternyata terjadi penurunan dan akhirnya pada usia 30 biasanya sudah mulai kelihatan. Kita ketawa, udah mulai kerut keluar. Karena itu saya memulainya semuanya dari umur 21. Oke. Aku mulai umur 21. Umur 21 aku udah botox, udah Iya. segala macam. Tapi aku bilang, ini muka aku, gue mau kayak gini. Yes. Gitu. Iya. Kita jaga ya. Jaga gitu-gitu terus. Iya, apalagi terus. kalau umur 40 Nah, pas- tahun ya memang iya, pas- harus ya, wajib Pas kali. Wajib. Alia Mm-mm. juga aku bilang, makanya pas gini, Alia kayak, aku tuh selalu memperhatikan muka kan. Alia, ini kayak pipi gue kok ininya kok nggak kayak dulu ya gini. Nggak iya, itu, sepelang dulu emang gitu ya. Karena usia kak gini-gini. Balikin. Balikin. Dibalikin Nah, gitu-gitu. iya. Hal kayak gitu. Karena itu dia. Sekarang kalau misalnya aku reuni sama teman-teman sekolah segala macam, Umpan mukanya nggak berubah ya. itu bahagianya seperti apa tuh? Hah? Itu bahagianya kalau dengar kayak gitu tuh gimana tuh? Iya, kayak aku juga. Kan tuh kok awet muda sih, udah 45 tahun. Aku 43 Oh, tahun. 3. Iya. Kelihatan loh. Iya, sama makanya sekali. awet muda sih, nggak 45, tahu 43. perawatannya sama dokter Sarah di Alia. Jadi memang gini, memang ternyata kita tuh perlu sekali ya menjaga ya, karena kan ini tuh apa yang diberikan oleh Tuhan harus kita jaga. Nah, perawatan-perawatannya itu banyak macamnya. Seperti yang tadi salah satu disebutkan ada Profhilo ya. Itu terus ada juga seperti di klinik kita tuh ada HIFU. HIFU itu HIFU. untuk Iya, mengencangkan. aku Jadi baca, kulit-kulit yang mulai sagging itu bisa kencang Iya. lagi. Tapi kalau anak-anak muda sekarang malah memakai itu untuk tirus. Karena secara langsung dia bisa kulitnya lebih kencang dan kemudian lebih V. Jadi dia lebih tirus. Terus kemudian bisa kita botox juga. Botox itu untuk apa sih sebenarnya? Botox tuh ada kan untuk kerut-kerutan yang misalnya kita lagi ketawa keluar semua. Nah, itu bisa dihilangkan. Kemudian yang orang-orang kalau yang ngomong sangat berpikir sekali ya, yang kenapa? Yang keluar semua. Nah, Iya, itu Dok. bisa kita cegah. Karena seandainya kita tidak cegah, nanti dia akan terbentuk garis wrinkle atau kerutan yang permanen. Jadi tadinya kan kerutan hanya muncul pada saat kita berekspresi. Tapi karena kita nggak cegah dengan botox, ternyata akhirnya kerutan itu menjadi permanen. Nggak usah ekspresi aja udah ada di sini, udah ada di sini. Itu kelihatan ya. Tapi jangan takut karena ternyata itu pun bisa kita kurangi dengan berbagai macam treatment. Kita kombinasi dengan botox, dengan filler, kemudian dengan skin booster, kemudian dengan DNA salmon, dengan stem cell, dengan bahan-bahan yang bisa kita rangsang memang untuk perbaikan kulit wajah kita. Kemudian juga jangan lupa perawatan anti-aging itu nggak cuma dengan alat ya, juga bisa dengan krim-krim yang dibawakan ke rumah. Nah, krim-krim itu juga ternyata untuk menjaga di rumah itu proses anti-aging tetap berjalan. Jadi di klinik kita lakukan treatment, di rumah pun kita lakukan treatment. Kemudian juga laser, kita punya laser yang sangat baik untuk merangsang produksi kolagen, menghilangkan warna kulit yang tidak merata, terus kemudian khusus memang menghilangkan pigmentasi, menghilangkan merah-merah di kulit juga, menghilangkan jerawat juga. Jadi itu laser-laser yang dipakai memang untuk meremajakan kulit, untuk mengembalikan kulit kembali glowing seperti waktu kita muda dulu, mengembalikan kerut-kerut halus supaya tidak tampak lagi. Kemudian juga kita punya kombinasi seperti radiofrekuensi, kemudian tadi seperti HIFU, kita juga punya berbagai macam treatment seperti multivitamin juga yang memang untuk antioksidan yang untuk menghambat proses penuaan dari dalam. Terus kemudian kita juga punya seperti dermapen tuh, microneedling, itu juga ternyata memperbaiki tekstur kulit ya. Itu juga salah satu faktor penuaan kulit yang terjadi. Salah satu efeknya juga tekstur kulit makin kasar.
ya. Waktu muda kan halus gitu ya. Kok sekarang mulai kasar, mulai kering. Kalau pori-porinya yang Besar. Dok? Nah, itu juga salah bisa. satu tanda penuaan kulit. Pori-pori besar juga bisa kita obati dengan tadi laser, dengan campuran filler, skin booster. Itu biasanya kita kombinasi untuk mengecilkan si pori-pori dan membuat penampakan tekstur kulit jadi halus dan glowing. Jadi memang ternyata udah ngerasain ya Kak Upan sama Kak Afni bahwa treatment anti-aging itu holistik. Ada berbagai macam treatment yang disediakan oleh Alia Aesthetic Center untuk membantu peremajaan kulit Anda untuk sebagai anti-aging. Seperti saya bilang tadi, umur boleh tambah tapi kulit atau wajah nggak boleh nambah ya. Biar kulit kita tetap kencang, tetap bagus, tetap halus seperti dulu waktu saat kita muda. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Alia tersayang, kalau Anda mengalami masalah kulit, masalah kerontokan rambut, ataupun masalah anti-aging, penuaan kulit yang terjadi secara dini ataupun memang sudah terjadi, konsultasikan segera kepada dokter-dokter yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu bisa di klinik kami, Alia Aesthetic Center. Wah, nggak kerasa ya, ternyata sudah lama juga nih kita membahas tentang kerontokan rambut, anti-aging treatment, dan segala hal yang sangat penting ya buat kehidupan kita. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Upan tersayang. Sama-sama, Dokter Sarah sayang. Juga kepada Kak Afni sayang udah hadir di podcast kita hari ini, dan juga kepada sahabat-sahabat Alia tentunya yang hadir dan menonton kita saat ini. Terima kasih banyak. Semoga segala sesuatu yang kita dengarkan hari ini sangat bermanfaat ya buat kalian semua sahabat Alia tercinta dan juga buat kita semua di sini. Dan apabila sahabat-sahabat Alia mengalami keluhan seputar yang tadi kita bahas mengenai kerontokan rambut, penuaan kulit, anti-aging, masalah kulit, dokter-dokter di Alia Aesthetic Center, jangan lupa like, komen, follow, dan subscribe sosial media kita di bawah ini. Dah.